Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Bali, Hotel Pantai Indah Bedugul. Sebagai informasi, kisah serupa kami pernah angkat di channel ini sekitar 9 bulan yang lalu. Terutama untuk sahabat-sahabat viewer dan subscriber yang baru menemukan channel ini, mungkin kisah ini telah terlewatkan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Bali 2022. Semuanya bermula hari itu ketika Bebeng merasa benar-benar jengah dengan kehidupannya. Namanya Robi. Tapi sejak kecil dia dipanggil Bebeng oleh orang tua dan teman-temannya. Bebeng berasal dari sebuah dusun kecil di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagai lulusan SMA swasta kecil di dekat rumahnya, Bebeng tak punya apapun yang bisa dibanggakan secara akademis. Kehidupannya sebagai orang desa yang miskin dijalani dengan pekerjaan serabutan. Kadang menjadi kuli bangunan, buruh tani, atau apapun pekerjaan kasar yang bisa dipakai untuk menyambung hidup. Ibunya Bebeng adalah Bu Sumarni, seorang janda penjual rujak yang tentu saja penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bebeng bisa dibilang setengah pengangguran. Tidak ada pekerjaan ataupun penghasilan tetap. Juga tidak ada skill yang bisa dibanggakan. Hari itu, Bebeng tergiur dengan ajakan Fandi, teman masa kecilnya yang sekarang ada di Bali. Pekerjaannya hanya sebagai tukang ojek online. Tapi katanya, hasilnya lumayan apalagi ketika mendapat penumpang bule. Konon, Fandi bisa mendapat penghasilan sampai 300.000 dalam sehari. Fandi sudah 3 tahun di Bali. Belum menjadi orang yang terlalu kaya, tapi setiap bulan dia bisa mengirim uang ke orang tuanya di Jombang sekitar 1 juta. Tentu, keadaannya jauh lebih baik dari Bebeng yang seringkali masih numpang makan ke ibunya. Tadi malam, Bebeng janjian ke Bali. Fandi siap menjemput Bebeng di pelabuhan Gilimanuk setelah penyeberangan Selat Bali dari Banyuwangi. Karena keinginan yang kuat mengadu nasib, Bebeng merasa hatinya mantap berangkat ke Bali. Tapi masalahnya satu, Bebeng sama sekali tidak punya uang. Akhirnya, dia mencuri uang ibunya di kotak jualan rujak, yaitu 100.000 untuk biaya perjalanan. Dari tadi pagi, Bebeng sudah mengungkapkan rencananya ke sang ibu. Bu Sumarni pun menyetujui dengan mewanti-wanti agar Bebeng hati-hati di sana. Entah kenapa, Bu Sumarni seperti tidak sadar uangnya dicuri oleh Bebeng. Mungkin karena sudah cukup tua, ingatannya susah dirangkai untuk menghitung hasil warung hari itu secara tepat. Singkat cerita, Bebeng pun berangkat ke Bali dengan sepeda motornya yang sudah agak butut. Setelah memastikan kembali, Fandi siap menjemput di pelabuhan Gilimanuk setibanya dia di sana.
Ini adalah perjalanan pertama Bebeng ke Bali. Sempat khawatir akan banyak hal, tapi segera ditepisnya karena Fandi berjanji akan menampung dirinya sampai mendapat pekerjaan. Dan yang paling mungkin adalah menjadi tukang ojek online juga. Bebeng pun sampai di Gilimanuk setelah penyeberangan yang sempat membuatnya khawatir. Maklum, ini adalah perjalanan laut pertamanya dan juga untuk pertama kalinya Bebeng keluar Pulau Jawa. Sesampai di Gilimanuk, dia segera bertemu Fandi. Setelah berpelukan karena cukup lama tidak bertemu, Fandi pun mengajaknya segera jalan. Kata Fandi, nanti di tempat kos akan beristirahat. Mereka berdua pun segera berangkat menuju tempat kos Fandi dengan sepeda motor masing-masing. Setelah sempat berhenti di sebuah warung di perjalanan, Bebeng pun sampai di tempat kos Fandi di kawasan Kute. Bebeng benar-benar merasakan betapa kampungannya dirinya. Melihat gemerlapnya Kute dan lalu lalang turis asing, Bebeng merasa takjub. Sejak kecil, yang dia tahu adalah kehidupan di desa yang sederhana. Hanya kadang-kadang beberapa teman mengajak jalan-jalan bersepeda motor ke Jombang, Pasuruan, Probolinggo, atau Surabaya. Itu pun Bebeng tidak pernah melihat kehidupan orang-orang kota itu dalam keseharian. Fandi siap menampung Bebeng sampai mendapat pekerjaan dan bersedia membantunya daftar sebagai tukang ojek online. Itu yang ditegaskan lagi di Kute. Intinya, dia benar-benar ingin membantu Bebeng mencari penghidupan yang layak secara ekonomi. Kamu istirahat dulu, besok tak ajak jalan-jalan sekitar sini biar agak paham jalan. Ya sekitar semingguan lah, habis itu tak bantu daftar jadi ojek online. Ucap Fandi yang semakin membuat harapan Bebeng melambung akan bisa memperbaiki nasibnya. Malam itu pun dijalani mereka berdua dengan bercengkrama melepas rindu. Selama ini Fandi hanya pulang setahun 2 atau 3 kali. Jadi kedua sahabat itu benar-benar menghabiskan waktu bersama. Fandi juga belum menikah. Katanya dia berencana menikah 2 atau 3 tahun lagi setelah merasa tabungannya cukup. Waktu pun berjalan, dan keesokan harinya Fandi mengajak Bebeng berjalan-jalan agar cukup hafal dengan jalan minimal di Kute dan sekitarnya. Itu akan jadi modal penting sebelum daftar menjadi ojek online. Di hari kedua, setelah dirasa sedikit hafal dengan jalan di sekitar, Bebeng meminjam jaket ojek milik Fandi. Fandi juga yang menyarankan agar Bebeng bisa mendapat penghasilan tapi lewat jalur offline. Kamu pakai jaket dan helmku, nanti ngetem di depan deretan kafe di sana. Paling enak sih tengah malam, biasanya banyak bule yang butuh ojek. Jelas Fandi yang dijawab Bebeng dengan manggut-manggut. Malam itu, Bebeng siap beraksi mencari penghasilan pertama berbekal jaket dan helm ojek milik Fandi. Bekerja tengah malam tentu bukan masalah baginya, yang memang sering begadang di warung kopi di kampung. Bebeng pun makin pede dengan informasi dari Fandi bahwa dia tidak perlu terlalu pintar bahasa Inggris. Dan lagi, yang fasih bahasa Inggris hanya turis-turis yang memang berasal dari negara yang tiap hari berbicara Inggris. Sedangkan turis dari negara lain banyak juga yang bahasa Inggrisnya belepotan. Jadi menurut Fandi, Bebeng tidak perlu malu. Yang penting tahu sedikit-sedikit kata dan kalimat standar.
Fandi lalu mendampingi Bebeng mencari penumpang di sekitar kafe. Dan sekitar jam 1 malam ada seorang turis cewek menghampirinya. I need ride. Kata sang cewek dengan bahasa Inggris yang sepertinya juga tidak terlalu fasih. Fandi kemudian mengajaknya berkomunikasi juga dengan bahasa Inggris seadanya. Setelah mereka berbincang-bincang sebentar, Fandi menjelaskan pada Bebeng. Dia bilang mau ke Bedugul. Nanti di jalan dia tunjukin tempatnya. Tapi cukup jauh dari sini, sekitar 60 kiloan. Kalau di aplikasiku tarifnya 165.000. Tapi tadi tak minta offline 300.000 dia mau. Karena ini sudah tengah malam. Hati Bebeng berbunga-bunga mendengar angka 300.000. Apalagi Fandi bilang dia tidak perlu terlalu banyak ngobrol di jalan. Sepertinya turis cewek ini sedang mabuk. Dan menurut informasi dari Fandi, cewek ini berasal dari Belanda. Setelah memantapkan hati, Bebeng pun siap mengantar turis itu dengan sepeda motornya. Sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Fandi karena telah memberikan penumpang itu kepadanya. Bebeng pun mengantar sang cewek ke Bedugul berbekal informasi dari Fandi dan Google Map di HP-nya. Selama perjalanan, Bebeng mencium bau alkohol yang sangat kuat. Sepertinya cewek ini sedang mabuk berat. Berkali-kali dia menyandarkan dirinya ke punggung Bebeng. Tak ada pembicaraan apapun di antara mereka sampai sekitar 1 jam perjalanan. Akhirnya, dengan memberanikan diri, Bebeng pun bertanya, "Where are you from?" Ucap Bebeng tentu dengan bahasa Inggris yang terbata. I am from Netherlands. Jawab sang cewek yang membuat aroma alkohol semakin kuat tercium. Ternyata sama dengan informasi dari Fandi tadi bahwa si cewek memang dari Belanda. Hanya itulah satu-satunya percakapan mereka. Cewek itu sangat cantik. Bebeng bahkan tak sempat dan tak berani menanyakan namanya. Dan lagi, bertanya tentang nama hanya akan membuat dirinya terlihat bodoh berbahasa Inggris, karena logatnya pasti akan terdengar sangat kaku. Sempat ada pikiran buruk di otak Bebeng. Dalam kondisi mabuk, mungkin cewek ini bisa dipakainya. Tapi itu segera ditepis karena sebagai orang yang baru 2 hari di sana dan tidak tahu kondisi Bali, pasti akan sangat merepotkan melakukan itu. Akhirnya, itu semua hanya berhenti di fantasi kotornya. Sekitar setengah jam berselang, sang cewek menepuk-nepuk bahu Bebeng sambil berkata, Stop, that is my hotel. Sambil menunjuk-nunjuk sebuah hotel besar yang terlihat begitu mewah. Bebeng memahami kalau hanya kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Bebeng mengurangi kecepatan motornya dan berbelok ke hotel yang ditunjuk oleh si cewek. Sesampainya di parkiran depan, si cewek mengeluarkan uang 300.000 sesuai perjanjian dan mengucapkan, Thank you. Bebeng hanya mengangguk-angguk dan bersiap segera pulang, sambil matanya melirik ke wajah cewek yang menurutnya sangat cantik itu. Tapi dia segera mengurungkan niat karena si cewek jatuh tersungkur. I help you, ucap Bebeng sambil berlari menolong cewek itu.
Terlihat sekali cewek ini mabuk berat. Bebeng merasa sangat senang membantu cewek secantik ini. Help me to my room. Ucap si cewek. Bebeng berpikir sejenak lalu segera paham bahwa itu artinya si cewek minta diantar sampai ke kamar karena terlalu sulit berjalan. Hati Bebeng merasa semakin senang karena mendapat kesempatan memeluk cewek mabuk itu. Begitu sampai di lobi, Bebeng melihat banyak sekali pegawai hotel yang sepertinya juga siap membantu. Tapi Bebeng memberi isyarat bahwa dia bisa melakukan sendiri dengan membantu si bule ke kamarnya. Tapi Bebeng merasa agak aneh. Semua pegawai hotel menggunakan baju yang sepertinya ala orang zaman dulu, yang pernah dilihatnya di film-film kerajaan. Tapi Bebeng segera berpikir bahwa mungkin konsep hotel ini memang seperti itu, dengan memberi kesan klasik seperti zaman dulu. Dengan agak tertatih, Bebeng memeluk si bule ke kamarnya, yang ternyata tidak terlalu jauh. Si bule meraih semacam kertas kecil dari saku celananya dan menempelkannya di pintu. Lalu pintu kamar pun terbuka. Bebeng sempat terperangah. Baru kali ini dia tahu cara membuka pintu hotel ternyata seperti itu. Tidak memakai kunci seperti yang biasa di rumahnya. Si bule itu langsung membantingkan tubuhnya ke atas kasur. Bebeng yang merasa tugasnya sudah selesai segera pamit dan berkata, I go. Tapi tangan si cewek bule menahannya dan lalu dia berbisik, Don't go. Please stay with me. Bebeng sempat sangat terkejut dengan itu. Dia sempat mencari di Google dan lalu mengerti bahwa si bule ingin ditemani di kamar. Angan Bebeng pun berlari sangat liar di kamar hotel mewah bersama cewek cantik dan diminta menemani di sana. Otak kotornya pun mulai menggeliat. Batinnya dipenuhi angan-angan liar tentang cewek mabuk secantik ini. Bebeng hanya duduk terdiam sambil mengamati kamar yang menurutnya terlalu mewah. Tak pernah dibayangkannya ada kamar semewah ini. Dia pun lalu teringat kamar lusuh dan pengap miliknya di desa. Bule itu kemudian meracau tidak jelas. Entah pakai bahasa apa, Inggris atau Belanda. Bau alkohol semerbak memenuhi ruangan. Tapi kali ini ada yang beda. Seperti ada campuran bau amis yang makin lama makin tercium. Bebeng lalu teringat cerita beberapa temannya bahwa memang banyak turis yang baunya tidak enak. Cewek itu kemudian memberi isyarat pada Bebeng untuk membantunya bangun, dan kemudian melangkah menuju saklar di dekat pintu. Saklar itu pun ditekannya. Kamar kali ini menjadi remang-remang, hanya menyisakan pencahayaan dari kamar mandi dan lampu kecil di tembok di atas dipan. Otak kotor Bebeng semakin meronta. Tak disangkanya, kaki si cewek mendorong pintu dengan kuat. Lalu pintu itu benar-benar tertutup rapat. Bebeng si anak desa kini berada di kamar bersama cewek bule yang sangat cantik.
Kejadian berikutnya tak kalah memacu adrenalin. Sambil meracau tidak jelas, dengan bau alkohol dan amis yang makin tercium, tangan si cewek melucuti pakaiannya sendiri satu persatu. Dan tubuh Bebeng dengan kuat ditariknya mendekat. Bebeng terkejut, gugup sekaligus senang. Rasanya dia mendapat durian runtuh. Bau amis yang semakin kuat tercium tak lagi dihiraukannya. Bebeng tidak lagi dikendalikan oleh pikiran dan hati, tapi oleh nafsu liar yang menyala-nyala. Bebeng yang gelap mata juga melucuti pakaian satu persatu. Otaknya berkata bahwa kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Baru 2 hari di Bali, dia sudah mendapat rejeki nomplok seperti ini. Bibir si bule kemudian dengan lahap melumat Bebeng. Bebeng benar-benar merasa diawang-awang. Tak ada kata-kata dan tak ada percakapan dari mereka yang memang tidak berbahasa sama itu. Bahasa mereka hanya satu, yaitu nafsu liar. Bebeng kemudian benar-benar menuntaskan birahinya malam itu. Keringat deras kemudian membasahi sekujur tubuhnya. Bau amis semakin merebak, dan setelah si cewek terlihat kelelahan dan tertidur, Bebeng segera meraih pakaiannya yang berserakan di lantai. Bebeng sebenarnya sempat sangat takut dengan ini semua. Tapi kemudian dia sadar, ini adalah hotel dan tentu hal-hal seperti ini bukanlah sebuah kejahatan. Bebeng kemudian melihat HP si bule yang sempat berbunyi berkali-kali. Tapi dia sama sekali tak berniat mengambilnya. Hal yang baru saja dia alami sudah jauh lebih dari cukup. Hanya satu kendala, bau amis yang sepertinya tak mampu lagi ditahan. Sambil menenteng baju dan celananya, Bebeng bergegas ke kamar mandi demi menghindari bau amis yang makin kuat. Di sana, dia melihat ada wastafel dan kran. Perlahan, kran itu diputarnya. Kemudian, alangkah terkejutnya Bebeng. Air yang mengalir berwarna merah darah. Hatinya tiba-tiba merasa ketakutan. Dia merasa ada di alam lain. Dan air itu lama-kelamaan mengeluarkan bukan hanya berwarna merah, tapi juga belatung yang segera memenuhi wastafel. Bebeng merasa mau muntah, tapi ketakutan lebih besar dari rasa mualnya. Lampu kamar mandi tiba-tiba juga padam. Bebeng semakin panik, apalagi terdengar sayup-sayup suara obrolan banyak perempuan yang entah dari mana. Bebeng berusaha segera berpakaian, tapi ada sepasang tangan yang tiba-tiba menggelayut di kakinya. Dalam suasana yang sangat takut, kaki Bebeng digerakkan secara acak. Dan dia sampai di kesimpulan, 2 tangan itu buntung. Tidak ada tubuh yang menyertainya. Bebeng semakin kalut dalam ruangan yang gelap gulita itu. Dia ingin berteriak, tapi kedua tangan buntung itu segera membekap mulutnya. Bebeng merasa hampir kehabisan nafas,
dan sepasang tangan itu semakin kuat membekapnya. Sampai kemudian lampu kamar mandi tiba-tiba menyala dan sepasang tangan itu pun lenyap. Pandangan Bebeng menyapu ke semua sudut kamar mandi. Dia yakin tangan itu sudah hilang. Badannya semakin gemetar dan tiba-tiba ruangan menjadi semakin terang. Dia yakin cewek bule tadi telah menyalakan lampu kamar. Bebeng pun segera berlari keluar. Tapi langkahnya terhenti. Ternyata tidak ada cewek itu di kasur. Badan Bebeng semakin gemetar dan suasana makin mengerikan. Pandangannya lalu tertuju ke lantai. Pakaian si cewek bule tadi masih berserakan di sana. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa yang sangat mengerikan. Bebeng ingat pernah mendengar ini di film tentang kuntilanak. Ya, suara itu benar-benar sama. Keringat Bebeng semakin deras mengucur dan sekujur tubuhnya makin gemetar tak terkendali. Rasanya waktu berjalan terlalu pelan. Dia teringat momen ketika si bule membuka pintu dengan kertas dan kemudian mendorong pintu dengan kakinya. Bebeng yakin dan khawatir dia terkunci di dalam kamar. Bebeng pun berusaha menangis sekencang-kencangnya. Pandangannya menyapu setiap sudut ruangan dan telinganya mendengar lagi suara tawa yang mengerikan itu. Nalurinya berkata bahwa asal suara itu adalah dari atas. Lalu Bebeng mendongakkan kepalanya dan ternyata si cewek bule menggantung di atas dengan posisi kepala di bawah dan melempar senyum yang sangat menakutkan. Tawa si cewek semakin lama semakin keras dan wajahnya perlahan mendekat ke wajah Bebeng. Bebeng benar-benar tak sanggup melihat itu. Dipejamkannya kedua matanya kuat-kuat dan dia berteriak lagi dengan kencang. Tapi entah kenapa dia tak mampu bersuara. Teriakannya tidak mengeluarkan suara apapun. Wajah si cewek yang tadi cantik jelita kini berubah menyeramkan. Bukan lagi putih mulus, tapi merah bercampur hitam dengan bau amis yang makin menguat. Bebeng benar-benar pasrah dalam ketakutan. Cewek itu menariknya ke atas kasur dan Bebeng merasa tak bertenaga sama sekali. Berkali-kali cewek itu mencium bibirnya seperti tadi, tapi dari lidahnya keluar belatung-belatung seperti di kamar mandi. Bebeng makin panik dan tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Dengan segenap sisa tenaga, Bebeng berlari kencang keluar kamar. Dilihatnya semua karyawan hotel menatap dengan wajah yang pucat. Dan masing-masing mereka tersenyum dengan pemandangan mengerikan. Bebeng segera meraih sepeda motornya dan memacu dengan tergesa-gesa. Tak jauh dari sana ada warung kopi, dan Bebeng dengan terengah-engah berhenti di sana. Masih dengan nafas tersengal, Bebeng duduk dan memesan kopi. Salah satu pengunjung warung kemudian bertanya kepadanya, "Maaf mas,
kok pucat sekali?" Dengan terbata, Bebeng menjawab, Saya baru ngantar turis, tapi saya ketakutan, Mas." Orang itu yang sepertinya seorang bapak lalu bertanya lagi, "Di hotel mana, Mas?" Bebeng berusaha mengingat-ingat nama hotel itu, dan dia pun menjawab, "Kalau nggak salah, nama hotelnya tadi Puncak Indah Bedugul." Bapak itu kemudian tersenyum tipis. "Sudah, Masnya minum kopi dulu." Sambil menunggu kopi, Bebeng pun meraih segelas air mineral dan diteguknya. Sang bapak lalu bercerita bahwa hotel Puncak Indah Bedugul itu adalah hotel kosong. Sejak jadi dan berdiri, hotel itu tak pernah beroperasi. Sudah sangat lama sekali, dan sudah banyak orang baru yang mengalami kejadian aneh di sana. Bebeng mengangguk pelan setelah merasa sedikit berhasil mengatasi ketegangan yang luar biasa. Dia kemudian mengaku sebagai orang baru dan baru 2 hari ada di Bali. "Biasanya sih, kalau ada orang yang berbuat aneh-aneh banyak gangguan. Banyak penampakan noni-noni Belanda di sana," ucap sang bapak sambil menghisap rokoknya. Lagi-lagi Bebeng mengangguk pelan sambil mengingat betapa memang dia sudah berbuat macam-macam di dalam hotel. Bahkan sudah berpikiran aneh sejak tadi di jalan. Sang bapak kemudian melanjutkan ceritanya. Katanya, dia sering ngopi di situ dan sudah banyak orang yang mengalami kejadian aneh di hotel Indah Bedugul. Yang sering terjadi adalah bau amis pegawai hotel yang berpakaian ala kerajaan zaman dulu dan noni Belanda. Dan semuanya persis seperti yang dialami Bebeng. "Tapi nggak apa-apa, Mas. Namanya barang halus di mana-mana juga ada," kata bapak itu sambil berkali-kali berusaha menenangkan Bebeng. Kopi pun tiba. Sambil berusaha makin menenangkan diri, Bebeng menikmati kopi itu bersama sebatang rokok yang juga dibelinya di warung itu. Semua yang diceritakan si bapak benar-benar sama dengan apa yang baru saja dialaminya. Waktu sudah menjelang pagi, dan setelah merasa semakin tenang, Bebeng pun kembali ke Kute. Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih pada si bapak yang mau menemani dan bercerita banyak hal kepadanya. Walaupun cerita-cerita itu semakin membuatnya yakin bahwa dia baru saja dibawa ke alam lain yang sangat mengerikan. Baru sekitar 200 meter, Bebeng pun teringat bahwa rokoknya ketinggalan di warung. Tentu terlalu sayang kalau tidak diambil, karena rokok itu dibeli sebungkus dan baru sebatang yang sudah dihisapnya. Bebeng pun memutar balik, dan alangkah terkejutnya, suasana di situ sangat gelap dengan desiran angin dingin dini hari. Bebeng segera tersadar. Warung kopi itu tidak ada di pandangan matanya. Setelah beberapa detik terdiam dan berpikir, Bebeng mulai takut bahwa warung tadi adalah warung tidak nyata alias warung gaib yang mungkin masih berhubungan dengan kejadian mengerikan di hotel. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak
dan membuatnya semakin yakin bahwa warung itu bukan warung manusia. Bebeng segera memacu motornya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding tadi. Hampir 1 jam, dia pun sampai ke tempat kos Fandi yang sudah tertidur. Bebeng segera masuk setelah membangunkan Fandi dan membersihkan muka di kamar mandi. Masih terbayang jelas di benaknya semua kejadian di kamar mandi hotel tadi. Dia sempat ragu, tapi hatinya segera meyakinkan bahwa semuanya sudah berlalu dan saat ini dirinya sudah berada di tempat kos Fandi. Perlahan rasa takut itu berhasil diatasinya, dan Bebeng lalu membaringkan tubuhnya di samping sang sahabat. Mata Bebeng tak bisa dipejamkan. Cewek secantik tadi ternyata adalah hantu. Juga bau yang amis masih sangat diingatnya. Apalagi ketika si bule posisinya menggantung di atas plafon kamar dengan kaki di atas. Juga bapak yang ngobrol di warung yang entah sebenarnya dia siapa. Semua rangkaian kengerian itu belum benar-benar sirna dari otaknya. Bebeng pun tak bisa tidur bahkan sampai Fandi terbangun. Dia memutuskan untuk menunggu Fandi mandi dan membicarakan sesuatu. Lalu dia teringat uang 300.000 dari si bule. Tangannya merogoh saku celana dan ternyata uang itu ada. Dilihatnya dengan seksama uang itu dan berkali-kali dibolak-balikkan. Otak Bebeng berputar keras. Hotel, bule dan si bapak di warung semuanya adalah gaib. Tapi uang ini nyata. Tiba-tiba ada ide berkelebat di otaknya. Setelah dia semakin yakin bahwa uang itu benar-benar ada dan nyata, Bebeng pun mandi setelah Fandi. Perasaan takut sebenarnya belum benar-benar hilang ketika memasuki kamar mandi. Tapi hatinya sudah bulat. Dia ingin segera pulang karena tak ingin mengalami peristiwa semacam itu lagi. "Maaf bro, kayaknya aku harus pulang," ucap Bebeng sesaat setelah dia berganti baju sambil merapikan pakaian yang tadi malam dia pakai. "Loh, kenapa?" tanya Fandi yang tentu saja sangat kaget. "Tadi malam ibuku nelpon, katanya aku harus pulang. Katanya si genteng warung bocor." Begitu jawab Bebeng asal. Yang jelas itu adalah jawaban bohong karena dia tak ingin menceritakan kejadian tadi malam kepada Fandi. Mereka pun kemudian saling bersilang pendapat. Fandi mengatakan bahwa seharusnya Bebeng minta izin ke ibunya karena ini adalah usaha untuk memperbaiki nasib. Bebeng pun membantah dengan alasan bahwa dia tak ingin melawan perintah ibunya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Fandi pun menyerah. Dengan berat, Bebeng pun diizinkannya pulang. "Ini uangnya yang 300.000. Aku merasa ini hakmu bro. Kasih aja aku uang 100 untuk biaya pulang ke Jombang," ucap Bebeng sambil memberikan uang dari si bule pada sahabatnya. Fandi pun tercengang mendengar itu.
Lagi-lagi mereka bersilang pendapat. Fandi merasa itu adalah haknya Bebeng karena telah mengantar bule di tengah malam. Tapi Bebeng tidak bergeming dan dengan memelas meminta Fandi untuk menerimanya. Akhirnya, dengan berat hati dan penuh rasa heran, Fandi pun menerima uang itu. Tapi sebagai jalan tengah, dia tidak sepakat dengan ide Bebeng tentang uang ganti yang 100.000. Fandi mengambil uang 300.000 dari Bebeng dan dia pun mengganti dengan uang 200.000 dari dompetnya. Akhirnya Bebeng pun dengan wajah sedih pamit pulang dan berkali-kali minta maaf ke Fandi karena harus pulang dan semua rencana tak berjalan seperti yang seharusnya. Berbekal ingatan tentang perjalanan kemarin, Google Map dan informasi dari Fandi, Bebeng pun menuju pelabuhan Gilimanuk dan kemudian menyeberang ke Banyuwangi. Di sepanjang jalan, semua kejadian itu masih terngiang di otaknya. Bebeng kemudian tersadar bahwa ada 3 kesalahan yang telah dilakukannya. Pertama, dia berpikir macam-macam ketika di perjalanan mengantar cewek itu ke Bedugul. Yang kedua, menyetujui ajakan si bule untuk berbuat tidak senonoh di hotel. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia berangkat ke Bali dengan uang yang dicuri dari ibunya. Bebeng benar-benar tidak pernah menduga akan ada saat-saat semengerikan itu dalam hidupnya. Bebeng kemudian berencana akan menceritakan semua kejadian lewat telepon ke Fandi nanti sesampainya dia di rumah. Dia juga akan meminta maaf pada sang ibu karena telah mencuri uangnya. Dan rencana lainnya adalah Bebeng bersumpah dalam hati tidak akan pernah lagi ke Bali. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Horor Bali, Hotel Pantai Indah Bedugul. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.